Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget. Banyak dari kita mungkin udah jago nulis SQL, tapi kok ya seringkali hasilnya nggak sesuai sama yang diharapkan. Nah, di sini kita bakal coba ubah cara pandang kita. Ini bukan cuma soal nulis kode, tapi soal gimana kita menguasai pola pikir yang benar sebelum kita ngetik satu baris kode pun. Ada satu kutipan keren dalam dunia analisis data yang bunyinya begini. Wah, dalam banget ya. Ini tuh fondasi dari semua analisis data yang bagus. Data mentah itu, ya, nggak ada artinya sama sekali sampai kita kasih tujuan. Dan tujuan itu selalu dimulai dari sebuah pertanyaan yang cerdas. Nah, ini dia nih masalah yang sering banget terjadi. Mungkin di kepala kamu udah ada pertanyaan misalnya, kenapa sih penjualan bulan ini turun? Kamu ngerasa udah di jalur yang bener. Tapi, begitu buka laptop, mulai ngetik query, entah kenapa hasilnya meleset. Nggak ngejawab masalah malah bikin makin bingung. Pernah ngalamin kan? Kenapa ya bisa gitu? Ini dia nih biang keroknya. Alur kerja yang paling umum tapi sayangnya paling keliru. Kita dengar ada masalah bisnis, misalnya fitur mana yang paling disukai pengguna. Dan refleks pertama kita adalah langsung ngetik select titik-titik from titik-titik. Kita terlalu buru-buru cari jawaban teknis tanpa benar-benar ngeresapin dulu pertanyaan yang sesungguhnya itu apa. Dan ini nih yang membawa kita ke kesalahpahaman yang paling fatal. Banyak banget yang mikir kalau jago SQL itu artinya hafal semua perintah. Select, join, group by, where, dan teman-temannya. Padahal itu sama sekali bukan inti dari SQL. Kalau kamu cuma fokus di sinteks, kamu itu baru lihat puncak gunung esnya aja. Nah, ini dia momen ahanya. Coba deh pikirin baik-baik. SQL itu sebuah bahasa. Tujuannya apa? Ya untuk komunikasi, untuk ngobrol sama database. Sama kayak bahasa Indonesia atau Inggris, kamu nggak akan bisa ngomong dengan lancar kalau kamu sendiri bingung mau ngomongin apa. Jadi, kejernihan pikiran itu harus datang duluan, baru kata-katanya menyusul. Terus gimana caranya biar pikiran kita bisa jernih sebelum nulis query? Jawabannya adalah dengan pakai sebuah kerangka kerja. Semacam model mental yang bisa jadi jembatan antara masalah bisnis yang masih abu-abu ke query SQL yang tajam dan presisi. Coba kita lihat proses 4 langkah yang super jelas ini. Pertama, pahami dulu masalah bisnisnya dalam-dalam. Kedua, terjemahin masalah itu jadi pertanyaan data yang spesifik banget. Ketiga, pecah pertanyaannya jadi dimensi-dimensi yang bisa diukur. Apa, siapa, kapan, di mana. Dan baru deh, di langkah terakhir, kita nulis query SQL-nya. Perhatiin ya, nulis kode itu langkah paling akhir, bukan yang pertama. Teori doang kan nggak cukup ya. Yuk, sekarang kita coba terapin kerangka kerja ini ke sebuah skenario bisnis yang umum banget, biar kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata. Nah, ini dia nih pertanyaan bisnisnya. Sering banget kan dengar yang kayak gini, tapi pertanyaan ini tuh sebenarnya ambigu banget. Analis yang masih baru mungkin bakal langsung buru-buru ngitung total penjualan. Tapi analis yang hebat tahu kalau ini tuh bukan pertanyaan data yang sebenarnya, ini baru permulaan. Disinilah langkah ketiga, nentuin dimensi jadi penting banget. Bukannya langsung cari jawaban, kita justru harus ngajuin lebih banyak pertanyaan buat mempertajam masalahnya. Penjualan produk apa sih yang turun? Turunnya dibandingin sama bulan apa persisnya? Apa ini kejadian di semua pelanggan atau cuma di segmen tertentu aja? Nah, ini baru pertanyaan data yang sesungguhnya. Nah, yang paling keren tuh di sini. Lihat deh, gimana cara berpikir kita yang jernih tadi itu secara langsung nyambung ke perintah-perintah SQL. Pas kamu mikir, data apa ya yang gue butuhin? Itu ya select. Waktu kamu mikir, gimana ya cara mengelompokkan cerita ini berdasarkan produk atau pelanggan? Itu ya group by. Jadi sintaks SQL itu adalah hasil akhir dari proses berpikir yang terstruktur, bukan titik awalnya. Semua ini pada akhirnya membawa kita buat mikirin ulang. Sebenarnya peran seorang analis data itu apa sih? Ini penting banget buat pergeseran identitas kita. Jadi poin kuncinya ini ya, kamu itu bukan seorang penulis query. Siapapun bisa belajar sintaks. Nilai sejati kamu, keahlian kamu yang sebenarnya adalah menjadi seorang penerjemah masalah. Kamu ngambil masalah bisnis yang masih ngambang dan nerjemahinnya jadi pertanyaan data yang tajam dan bisa dijawab. Keren kan? Tolong ingat kalimat ini baik-baik. Jangan pernah ngeremehin kekuatan cara kamu berpikir. Analis data yang hebat itu dihargai karena kemampuan mereka mikir secara jernih dan terstruktur. Bukan karena seberapa cepat mereka bisa ngetik query. SQL itu semua palunya, tapi kamulah arsiteknya. Nah, dengan pola pikir yang baru ini, kita jadi lebih siap buat masuk ke hal-hal yang lebih dalam.
Di pembahasan berikutnya, kita bakal mulai bongkar praktek-praktek SQL yang spesifik. Dimulai dari dosa pertama yang paling sering dilakuin. Kita bakal bedah tuntas kenapa select bintang itu adalah tanda pemikiran yang malas dan kenapa itu bisa bahaya banget buat analisis kamu. Sampai ketemu di sana ya.